Oke, seperti biasa kita dalam acara ngariung. Langsung aja nggak usah pakai basa-basi ya. Ngariung setiap Selasa di Sinkron Kopi. Jadi siapapun mau datang, mau ikut berbagi pengalaman, ayo atuh sok ke dia. Gitu. Datang, bal, sok. Nah, kali ini tuh temanya, nah temanya? Kebenaran versus pembenaran. Ini sebenarnya ngebahas apa? Kebenaran versus pembenaran. Cuman yang terjadi, ini pembuka aja ya, fenomena yang terjadi sekarang tuh rata-rata orang apa yang diungkapkan secara pribadi ataupun secara opini itu selalu menganggap itu bahwa itu kebenaran. Nah ini yang mau, ya, cuman di ranah mana kebenaran itu sebenarnya bermain. Apa? Karena opini-opini orang rata-rata datang ngomong A, B, C, D, kita beropini apa yang terjadi di netizen gitu kan, apa yang terjadi di lingkungan tempat pertemanan selalu menganggap gue paling benar, pendapat gue benar. Nah itu tuh benar yang kayak gimana yang harusnya kita yang kita menjadi acuan sebenarnya. Mungkin ada contoh kasus, ada banyak kasus. Kan beda kebenaran dan pembenaran. Kebenaran itu versinya pasti punya versi berbeda-beda ya. Kalau kebenaran tuh versi gue, versi itu pasti beda. Bisa jadi beda, bisa jadi sama. Kebenaran ya. Makanya kita untuk diterapkanlah hukum-hukum. Hukum itu adalah kesepakatan menjadi kebenaran bersama. Kalau pembenaran itu kan apa yang kita lakukan, meskipun salah ataupun benar, kita mencari pembenarannya, mencari dalilnya, ditempelin bahwa kita tuh benar, padahal kita belum tentu benar. Misalnya contoh, gue maling karena gue mesti biayain anak gue lebaran, biasanya kan gitu, maling-maling karena mau lebaran, biaya lebaran, akhirnya dia maling. Itu pembenaran. Sebenarnya kan nggak benar. Kesepakatan umumnya maling itu nggak benar kan gitu. Nah itu jadi beda memang, makomnya kebenaran dengan pembenaran beda. Kebenaran belum tentu sama. Yang gue maksud benar dengan yang lo maksud benar itu belum tentu sama. Karena itu punya versi masing-masing. Tapi pembenaran itu biasanya kita melakukan sesuatu, terus kita pengen dianggap benar, makanya kita cari dalilnya untuk ditempelin. Itu pembenaran namanya. Itu pembenaran. Biasa gitu kan. Tapi kalau kebenaran bisa berbeda. Bisa berbeda. Menurut gue misalnya nulis mendesain yang benar tuh begini, menurut lu belum tentu kan. Atau misalnya dalam dunia sinematografi deh. Oh jadi gua sih? Ya misalnya, menurut gua harus begini, menurut sinematografer lainnya belum tentu harus gitu. Nah itu makan berarti kan ada tingkatan-tingkatannya. Kalau dari sudut pandang tadi lu bilang itu kan berarti ada tingkatannya dong. Iya, tapi untuk dua kasus berbeda itu, kebenarannya satu yang bisa disepakati bahwa setiap lu mau mengambil video, nggak ada yang salah. Harus ada kameranya. Oh iya, nggak ada kan? yang salah. Kebenarannya adalah harus ada kameranya. Wah ini menarik tuh, ya, kan? Pendapatnya bahwa dilihat lagi tuh, ditarik lagi berarti kan? Ya, itu kan ada kesepakatan bersama kebenarannya kan. Gitu. Tapi kita sebelumnya kita tanya-tanya dulu aja ya nggak? Gitu. Ini contoh aja tadi. Kalau dalam kehidupan sehari-hari gitu, merasa bener nggak? Dalam kehidupan sehari-hari gitu, menjalani kehidupan sehari-hari gitu kan? Apa dalam perilaku berbisnis atau perilaku tongkrongers gitu kan? Pernah nggak? Enggak, gue paling bener gitu. Ada punya kasus nggak gitu? Ada nggak? Pasti ada lah itu Pak. Banyak. Pasti ada. Nah, kita mungkin kalau nggak kita ngebahas yang lebih luas aja, bisa di netizen gitu kan. Wah banyak rame, boleh lah mau ngomongin surat merah gitu kan, atau tentang apalagi yang lebih tinggi lagi gitu makomnya gitu kan. Apa kawannya? Tentang dunia spiritual gitu kan. Ya elah. Woi, gua lagi live ya telepon. Wah, bengkel sih ya. Lagi ya, teman. Anu boga gana atau anu boga gana. Ntar gua telepon dong, gua lagi live. Bentar ya. Kebenaran sama pembenaran. Karena beda loh itu. Hah? Iya, cuman kan perilaku sekarang itu justru gue ngeliatnya mana sih yang dianggap benar dalam kategori level mana yang kebenaran itu menjadi kebenaran bersama itu yang tadi menjadi kesepakatan. Gitu. Karena kan sekarang tuh kalau kita bermain di ranah individual pasti merasa dirinya paling benar. Gitu. Kan kalau kita ngobrol atau beropini atau berdiskusi atau berdebat itu, apalagi berdebat gitu kan, cenderung mengeluarkan dalil-dalilnya sendiri untuk menunjukkan kebenaran yang dia yakini adalah kebenaran yang paling benar. Nah jadinya pembenaran. Tapi nyaman buat dia. Jadi rancu, maksudnya. Ya. Pembenaran itu harus selalu diikuti dengan dalil.
Pembenaran sama kebenaran. Beda. Kalau kebenaran itu Kebenaran kan emang udah pasti fix. Itu kalau benar kebenaran memang udah fix atau disepakati. Kebenaran Misalnya itu misalnya sudah hukum Tuhan normatif. itu fix. normatif ya. Hukum Tuhan atau hukum norma-norma yang kita sepakati menjadi hukum negara misalnya. Itu kan norma yang disepakati. Itu udah fix. Ya Tapi nggak boleh nyuri. Ya itu udah benar kan. Nggak. pembenarannya adalah ketika nyuri Jadi apa? Jadi Karena- pembenaran. anakku nggak bisa makan, jadi gue nyuri. Jadi pembenaran. Nyurinya mah tetap salah ya kan? Tapi salah kan? Iya, tetap salah nyurinya. Tapi Itu mau melakukan kebenaran. pembenarannya dengan itu. Dalilnya itu dia dalilnya. Anakku perlu makan, itu dalil. Nah, jadi kalau gua ngelihat karena akhirnya gua beropini bahwa itu banyak orang mengeluarkan pembenaran-pembenaran yang menurut gua itu pembenaran karena Ya. akhirnya jadi ribut. Karena sebenarnya kan apa yang harus diributkan gitu. Kayak sekarang misalnya pesulap merah sama geng dukun misalnya kan. Kalau dilihat satu-satu kan sebenarnya menurut gua masing-masing merasa mempunyai pembenarannya gitu. Menurut gua kebenaran yang menurut gua kayak gini gitu. Iya. Akhirnya kan kalau sudut pandang orang ini pembenaran nih gitu. Karena standarnya di mana nih? Akan ketemu standar mana di mana ketemu kebenaran yang sama-sama ya tadi lu bilang itu sepakat gitu. Sepakatnya di mana gitu. Kayak sekarang ribut gitu kan. Antara itulah si para merah, gue juga ungu ya, pink ya. Iya, karena masing-masing melakukan pembenarannya sendiri. Si pesulap merah melakukan pembenarannya. Tapi kan kita kalau kita sudut pandang sebagai penontonnya, kita juga melihat logikanya yang mana yang paling dekat kan ke kebenaran ya kan gitu. Tapi kalau persoalan mereka sendiri, mereka masing-masing mengeluarkan pembenaran dengan dalil-dalil masing-masing. Gitu. Ya akhirnya kan kalau untuk penonton gitu kan tidak bertemu di satu titik yang ini yang paling benar yang mana gitu. Nah, kita disitulah kita dituntut logika kan. Nah, Kita dari logika yang mereka logika berpikir juga berarti. Iya, logika yang mereka tampilkan itu yang mana yang mendekati kebenaran gitu kan. Berarti yang satu ngaku cerdas. Sebenarnya yang cerdas sih penonton. Jadi punya dua ilmu. Karena ngelihat dari luar. Pembenaran kayak gini kan. Ya misalnya mabuk kayak. Udah minum dikit mah udah nggak jadi haram. Soalnya itu kan memabukkan ya kan. Itu kan jadi benar kan? Karena pembenaran. Jadi benar karena pembenaran. Tapi belum tentu benar. Hukumnya Ya, apa salah. dulu? Ya kan? Pembenaran tuh belum tentu benar. Iya, pembenaran. Kalau kebenaran Udah pasti Itu sudah benar. jelas, udah pasti absolut. benar. Udah Absolut. pasti benar belum kebenaran. itu dia versi. Hah? Versi lagi, tapi ada Emang bikin pusing mulu. ada kebenaran. Iya, karena Ya justru ini. kebenaran versi gue, ya contoh deh agama deh. Kebenaran versi agama agama dia paling benar. Kebenaran versi agama ini paling benar. Kan beda versinya. Nggak usah ngomongin agama yang luar ya. Agama yang di dalam Iya. aja suka ribut gitu Tapi ya. kan harusnya Iya. ada tercipta diskursus di antara perbedaan itu. Ah. Itu apa? Itu sama-sama punya Tuhan ya, itu adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar. Nah, kayak gitu. Tapi kan Tuhan menurunkan sesuatu yang paling benar. Nah, nanti dari logikanya kelihatan, logika Ya berpikirnya. logika balik lagi harus pakai logika. Dari logikanya kelihatan mana yang melakukan kehidupannya secara benar. Berarti dia menjalankan ketuhanannya secara lebih benar. Iya, iya. Kan gitu. Makanya ada dalam Quran itu pemahaman di dalil akli dan dalil nakli. Harus disatuin. Ketika dalil nakli itu adalah dalil yang sudah baku. Terus gimana? Yang sudah baku dan memang itu sudah diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah Iya. dalam Quran yang ada di 30 Jadi juz akan itu. ideal ya kalau disatuin ya. Oh, Akli sama nakli. ya akli itu adalah bagaimana logika kita meyakini kebenaran itu. yang sudah baku tadi. Yang sudah baku itu tadi. Tapi kalau banyak orang bener tanpa agama, Ya, benar tanpa agama itu sudah ateis Pak, sudah komunis Pak. tapi benar gitu. Tapi benar. Ya, benarnya dari mana? Tergantung lagi. Nah itu kebenaran Karena- apa pembenaran? Itu Karena Itu juga sistem ekonomi. ya itu sudah pembenaran. Itu sudah pembenaran dari sisi dia melihat Enggak dari sisi kita kan. Tadi ini minuman dari keras sisi ya. manusianya. Minuman keras nih, ini pembenaran ya. Ya. Minuman keras yang 40% itu kan jelas haram kan? Ah. Ada ayatnya kan? Kalau 39. Bukan 39. Ini temen gua punya metode pembenarannya. Ah. 40% haram ya. Jelas. Nah, supaya halal gimana? Buang dulu 40% ya. Sisanya minum. Kan udah dibuang 40%. itu pembenaran. Itu persentase dalam sisi esensi dijadikan persentase dalam sisi apa namanya Substansial. substansialnya. Itu namanya Pak. Jadi perpindahan dari esensi ke Sama kayak substansial. gua dulu mikirnya. Pak. Kebijaksanaan kadal jadi. Karena orang mabok, di Quran we, aku tahu kan nggak ada. Oh, Tanya apa?
Nggak tahu ada hasil atau Nggak ada. Nggak ada. Nggak apa-apa. Berarti nggak apa-apa. Tetapi Kalau- tetap bagaimanapun sesuatu yang Tapi kan kalau di Korea Kalau- nyebutin itu kan sesuatu yang memabukkan. Apapun itu. Kalau Sesuatu kita yang makan membuat daging, lupa diri. steak aja kebanyakan memabukkan juga. Nah, Enggak, kalau di Kan Quran logikanya dulu belum jelas jalan. kata-kata ya. Homer. Inamal khamru wal Iya itu maisir Homer wal ya. ansab. Tapi ada juga yang sesuatu yang memabukkan itu haram. Nama Putau kan nggak ada dulu. Nama Aduh, anjing ini pembenaran. Ada yang halal, halal. pembenaran, itu pembenaran kan? Kalau halal juga halal. Hah? Itu kan pembenaran. Tapi sebenarnya salah. Pak. Makanya kita nggak pernah mau ngebahas dulu soal zina karena jangan dulu masih enak. Jangan dibahas dulu. Ntar dulu ya. Jangan dulu. Terlalu Coba, kuat pembenarannya coba menjadi. ngomong Nah, lu. maksudnya kalau sekarang tuh yang beredar itu kadang-kadang kalau yang gue lihat yang kita pandang pembenaran itu seolah-olah itu menjadi kebenaran. Dianggap, diakui atau dilakukan, dipraktekkan sebagai sebuah kebenaran. Padahal sudut pandangnya harus sepakat dulu gitu kan. Karena tadi kan gue sepakat kalau lu bilang kalau mau menjadi sebuah kebenaran itu harus ada istilahnya ada uji klinis atau uji apa untuk menyepakati sebuah kebenaran dari kebenaran ada. Misalnya ya itu misalnya si red carpet nih sama satu lagi nih The Samsudin. Dukuners gitu kan. Itu masing-masing kan kalau sudut pandang kita pembenaran versus pembenaran gitu. Masing-masing merasa dirinya benar. Benar nggak? Ya. Iya. Makanya kalau pembenaran itu pasti diikuti dalil. Misalnya, ini contoh dalam kasus nepotisme ya, gitu ya. Kebenarannya adalah lo nggak boleh korupsi, nggak boleh nepotisme. Tapi ada pembenaran di mana kan gue nggak tahu kalau gue ngajak orang lain, gue nggak tahu kerja dia kayak gimana. Gue taunya temen gue yang bagus nih. Itu pembenarannya, tapi itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Kan gitu. Dalilnya adalah kan gue nggak tahu kalau mau orang lain. Gue taunya dia, temen gue dan bagus, jadi gue pakai gitu kan. Kroni lah. Kroni juga Roni, gitu, ya kan gitu. Nah, konsepnya itu pembenarannya adalah pembenaran positif atau pembenaran negatif. Kalau positif, gue pakai teman gue karena memang dia qualified. Ya, itu kan for the greater good. Iya. Tujuannya makanya. kan niatnya pembenaran dari- tapi kan. dari- Tapi iya, pembenaran, secara tapi- hukum kan nggak boleh. Nepotisme. Nepotisme. Iya, kan secara kan nggak ada. Kan kalian nggak boleh. Tapi kan kalau hukum kan itu kesepakatan antara Di Bukan anak hukum ya? katanya. Anak hukum ya? iya. enggak, tapi kan kesepakatan. soalnya contohnya dari hukum sini sama hukum misalnya di Amerika kan istilahnya kebenaran itu juga objektif. Maksudnya pengertiannya kebenaran untuk orang-orang di satu tempat sama tempat lain kan itu beda. Iya, versi. Ada versi. Berarti kebenaran nggak ada yang benar dong. Subjektif berarti kan semuanya. Kebenaran itu kan kalau yang dari Tuhan mutlak. Iya. Tapi oleh manusia diturunkan ke norma-norma yang disepakati akhirnya. Misalnya norma yang disepakati apa di Indonesia? Misalnya tadi nepotisme nggak boleh, di Amerika boleh ya itu terserah dia karena dia menerjemahkannya memang boleh gitu kan. Berarti kebenaran yang ultimate yang paling puncak itu berarti turunnya dari Tuhan. Kalau dari Tuhan pasti benar. Ya pasti benar. Nah, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal muntarin. Yang produk manusia ini kan kesepakatan. Hukum artinya. KUHP kan berdasarkan kesepakatan juga. Kebenaran Iya, itu iya, datang kan dari Allah. Tapi once itu disepakati maka itu menjadi hukum. Misalnya nepotisme nggak boleh. Jadi hukum belum tentu kebenaran. Hukum udah pasti kebenaran bersama. Ya, Tapi kalau Tapi bukan kebenaran mutlak. konsensus Itu bersama. kesepakatan, Mas. tergantung di sebuah negara ya. Misalnya kayak tadi nepotisme di Indonesia nggak boleh. Itu jadi hukumnya memang tidak boleh kan. diundang-undangkan. Ada di undang-undangnya. Boleh. Tapi menjadi pembenaran buat beberapa pejabat mungkin karena dia merasa nggak kenal sama vendor yang itu misalnya gitu kan. Gue kenalnya Karena temen merah gue putih nih. melambai-nya nggak asik. Hah? Ya kan? Di luar itu. Oh, iya. Orang dalam. Nah itu dia. Tapi kan itu pembenaran kan. Nah itu apakah pembenaran itu Under the bridge. menjadi dosa atau enggak kan kita nggak tahu nih. Nah, Karena pembenarannya pembenaran positif. Misalnya gue taunya dia bagus nih. Kecuali gini, gue mau pakai Diki karena teman gue. Padahal dia misalnya nggak bagus. Yang penting temen gue yang dapet nih. Itu pak udah pasti merugikan kan gitu. Subjektif. ya, bukan greater good lah. Iya, cuman tetap kalau secara hukum tetap dianggap salah walaupun teman kita qualified. Maka harus melalui proses lagi yang namanya ada proses lain, ada procurement segala macam gitu kan. Tapi kebenaran dari Tuhan juga bisa jadi pembenaran. Sering kali dipakai. Ini contoh lagi ada kasus pesulap merah sama para dukun lah ya. Para dukun pakai ayat-ayat Quran untuk pembenarannya.
Sementara pesulap merah pakai logika dan akhirnya dia pun mengeluarkan ayat Quran juga. Ya kan? Musyrik tadi. Kebenaran. Ya kan gitu kan. Menggunakan, mereka tetap menggunakan. Karena semakin jauhnya ini akhir zaman, orang banyak bergeser nilai. Akhirnya kebenaran yang datang dari Tuhan pun banyak penyimpangan. Kata saya Dalam kayaknya nih omongannya. Itu. Atau kebenaran nggak mesti datang dari Tuhan. Ya, kalau sekarang ente gak yakin Quran, Kan kita ngomong kebenaran. iya itu pasti kalau kebenaran sudah datangnya dari Tuhan, otomatis itu terbukukan dalam kitab-kitabnya. Buat orang Berarti- Muslim. Berarti Iya. definisi Bapak Iya. kebenaran mutlak itu dari Islam. Injil pun juga punya aturan main. versi orang Berarti Islam. benar. Versi orang Versi Islam orang ada. Quran lah ya kan. Ya versi kita Versi ibu orang kita Kristen Muslim ya, ya Quran. Nah versi Kristen ya Injil, Bible. Tapi itu semua sebetulnya kalau di mulai Taurat, Zabur, Injil, Quran itu kalau dilihat bagaimana dari dasar kebenarannya itu sama. Karena itu akan rontok keimanan seseorang kalau dia tidak meyakini kitab-kitab Allah. Salah satu dari kitab Allah kita ragu saja, itu sudah rontok keimanan kita secara rukun. Kemudian Gimana, ada Jadi gimana kebenaran? Sebenarnya yang kita lakukan itu kan sering kali kita melakukan pembenaran nih atas yang kita atas Karena kebenaran pengen yang kita nyaman di tahu kita, gitu. Pengen karena nyaman karena aja. pengen nyaman, bener, pengen nyaman, pengen Gue aman. pakai dalil ini aja karena di Quran saya tadi kan. Mm-mm. Itu salah kan. Ya di Quran so. Tapi akhirnya merugikan kan. misalnya. Atau mah edan Iya kan kita bilang Tapi kan banyak orang di luar sana yang gitu. nggak percaya Al-Quran, nggak percaya Injil, tapi berbuat baik terus. Dan Iya. dia menganggap benar. Dan dia benar, dia membantu orang, menyekolahkan anak, membuat segala macam menjaga kebersihan Jadi, lingkungan. Secara kebenaran dia melakukan kebenaran karena Iya. itu disepakati bersama bahwa membantu orang adalah kebenaran Benar, kan iya. gitu. kebaikan. Tapi kebenarannya adalah ketika misalnya gue nggak perlu Tuhan kok, gue udah bisa bener. Ya Itu kebetulan kebenaran. aja itu orang nggak punya agama udah itu aja. Iya, kebenaran. Walaupun bisa jadi itu benar, Ya benar. ya kan? Kan di Islam juga mungkin hablum minanas ya. Nomor Yang utama. utama gitu. Cuma kan urusan masing-masing ya. Bener nggak? Yang baru makan ngerokok dulu kan? Kalau udah makan Itu Nah, deh. kalau udah makan tahu mana yang benar ya. Oh ini sih kalau gua kan ngeliatnya penting gini. gitu. Makanya membakar Maksudnya dulu. ini juga supaya menyampaikan juga atau kita juga bisa belajar, kita juga supaya sebenarnya sih poinnya kita jangan asal mengklaim atau jangan asal cuap-cuap ke orang atau ke media, apalagi ke media yang dengan kebenarannya versi pribadi. Jadi Nggak maksain. nggak Tanpa iya. dasar gitu loh. Apalagi kita nggak melakukannya tapi kita Kan banyak tuh misalnya kita yang jujur aja yang baru hijrah aja tiba-tiba Oh, gitu kan. Fenomena banget. Yang menganggap dirinya paling benar. musik haram langsung gitu. Musik haram misalnya. Tapi tidak diteliti dulu gitu Yang salah dianya musik yang disalahin. istilahnya kayak kalau pendekar itu kalau pendekar tuh baru belajar 3 jurus langsung ngaku jadi pendekar gitu. Itu sering terjadi di kota-kota besar. Kan? Iya maksudnya Musik haram tapi mau lebih anjing manggung. harus lebih hati-hati Jangan lagi beneran. sebenarnya harus lebih belajar lagi. Musik haram tapi dengerin Al-Quran senengnya yang murotal. Iya. Nggak jauh-jauh musik Ya kan, haram, ada ceramahnya nada. pakai mic gitu, maksudnya Mic. fasilitas alat musik juga. Sebenarnya terjadi juga di dunia kopi. Hmm. antara kopi master yang model Diki apa kopi yang sasetan itu kan terjadi kebenaran masing-masing gitu kan. Itu terjadi juga kan. Berarti kayaknya sih sebenarnya kalau melihat dari sisi Terjadi kebenaran, sih. Iya, kebenaran dan pembenaran itu setiap hari sebenarnya kita mengalami itu sih. Bisa jadi kita melakukannya. Tapi memang kalau gue pribadi gitu ya melihat kebenaran pembenaran itu kembalinya kadang kalau kita menyadari itu bahwasannya itu benar atau nggak benar gitu ya itu mungkin sebaik-baiknya manusia kali ya. Maksud gue kita mengukur tuh kayak mulai bangun tidur gitu ya, gue udah ngebohong sama anak gue gitu ya, tujuannya apa sih gitu, mencari pembenaran sebenarnya gitu. Tapi satu sisi gak lama kemudian kita sadar kayaknya tuh nggak benar nih gue. Kembali kan itu apapun itu, ketemu bokin bini gitu ya, gue mau nongkrong nih hari ini,
Padahal Biar ketemu gua- cewek lain. Ah. Dia hampir kepleset barusan, bilangnya Ada- bokin ya. Iya. Oh, bukan bini ya. Padahal tadi ketemu Iya, maksud yang gua lain. setiap harinya kadang-kala kan itu terjadi aja gitu ya tanpa kita sadari itu. Tapi lagi-lagi kembalinya oh iya ya, gitu aja, sadar diri gitu. Dalam Itu- setiap pergaulan nongkrong gitu ya. Itu ke bini ya yang bisa nikah beberapa kali jadi istri lebih satu. Itu pembenaran atau kebenaran? Kan dia kan pakai dalil. Rasul kayak loba Oh, pemajikannya. eta mah. Nah, itu. Nah, itu kumata. Kalau menurut gua banyak kan pembenaran. Pembenaran. Kebenaran. Menurut lu gimana, Kebanyakan. Ken? Kebenaran. Yang paling paling logika aja. update tuh Itu tadi yang mesti disepakati frame awal. Yang kan katanya mau Nah, kan mau kayak mau gitu rata-rata awalnya gua dari ngikutin sunnah, dari tapi- Tuhan. Iya kan? Itu kan sunnah bukan begitu maksudnya. Iya nggak gitu kan. Rasulullah dulu kan nikahin Enggak, karena beda. janda perang Nah, apa perintah gitu kan. perintah poligami aja itu perintah Atau bukan? atau aturan. Iya. Kan berangkat dari situ dulu. Iya. Kalau kita merasanya sebagai aturan, maka itu bukan menjadi suatu pembenaran bahwa kita harus Pembahasan poligami. selanjutnya tuh. Kan gitu, Perintah atau aturan. Perintah. Karena Atau karena orang- kebenaran tantangan. Orang yang sebetulnya. poligami kan bilang, oh disuruh kok di Al-Quran. Nah, Tapi padahal bagus juga tuh ada bahasa sebenarnya dari Perintah atau secara bahasa tantangan. Quran bahasa di situ termasuk juga tantangan. Karena kan dibilangnya kamu boleh poligami kalau kamu adil, kalau kamu bisa Kalau. adil. Kan bisa nggak adilnya? nah, Kan itu berangkatnya tantangan, manusia ditantang. nggak asbab adil. nuzulnya dulu. I don't know. Harus tahu asbab nuzulnya kenapa ayat itu turun. Sebelum ada Al-Quran, sebelum ada ini, itu sudah terjadi poligami di muka bumi iya, ini Mas. dan banyak bisa Sampai sekarang. bisa 30 bisa 100 istrinya. Yang dasarnya kan emang manusia itu binatang. Ya kan? Iya, manusia binatang. Kita akan Binatang bisa sampai berakal. 100 sampai 200 bahkan raja-raja itu bisa banyak Ribuan. kan istrinya. bisa banyak Nah, saya. diturunkannya ayat itu untuk mengatur. Nah, tergantung kita sekarang. Kalau para hijrah ini banyak teman gue yang merasa bahwa itu disuruh. Padahal itu diatur. Pada saat itu lu jangan 9, jangan 10, jangan 30. Boleh 4 doang nih maksimal. Boleh Dan 4. ada aturannya gitu kan. Satu aja nggak bisa adil, apalagi empat Nah, gitu. kalau adil Jadi itu segala maksud macam. gue itu tantangan bukan. Kalau satu nggak bisa adil, ya jangan. Ya, sehingga ini sebetulnya ini aturan bukan perintah kan. Nah, kalau berangkatnya kita dari merasa itu adalah perintah, maka kita akan melakukan kebenaran. Ya, disuruh kok. Makanya itulah yang dibuat fitnah oleh orientalis dan agama lain bahwa orang Islam doyan kawin. Iya. Padahal bukan Tapi itu. ada yang Padahal cuma- sengaja masuk Islam juga biar beristri dua. Ah, iya, Oh, iya. pembenaran, Iya. modus. Pembenaran itu kan. Ya pembenaran. Malah kan pembenaran. Makanya kayak gue masuk Islam, jadi gue bisa begini ada gue gitu. Makanya kalau gue satu aja istri, yang lain gak ada peristri ya gitu. Aduh. Ada yang begitu. Itu kan? pembenaran. Berarti itu pembenaran kan? Pembenaran. Jadi nambah. Enggak lah. Oh enggak lah. Enggak satu. Oke. Gitu ya. Ya kan kita sering melakukan pembenaran. Emang kita sendiri sering pasti Sering, melakukan pembenaran. Yang paling fit sama kita aja. Tapi apa nggak boleh gitu? Ya Sah-sah boleh-boleh aja. aja, sah-sah aja. Sah-sah. Tergantung Selama alasannya. hasilnya jangan negatif ya. Ya selama lu bisa adil kan? Bukan pembenaran, apakah kita nggak boleh melakukan Oh, gitu. jangan digerak-gerak situ. Bininya nonton jangan. Bisa aja sih kayaknya. Katanya kita mesti yakin. Ya kalau benar sih, nggak apa-apa kan. Saya benar. Menurut siapa? Pembenaran ya yang nggak ngerugiin orang pasti kan. Bener kan nggak ngerugiin orang gitu, nggak bikin Tidak orang. menzolimi Ya, ya. gitu. Kayak gitu. Terus memberikan Bohong lah, bohong. White Ya. lies misalnya. Ya. Tidak kan- menzolimi, Pak. ya iyalah, Kan sebenarnya- kalau lu nggak zolimin orang ya berarti lu udah Iya, hidup white benar. lies bisa juga dibilang. Berarti harusnya Kebenaran, pernikahan tapi benar homo di gitu. Indonesia boleh dong. Nggak mungkin Mana? sekarang gitu mungkin LGBT. Berarti harusnya pernikahan homo di Indonesia boleh dong kalau Ya itu mah udah jelas lu bagaimana ceritanya. Kesepakatan umumnya dulu. Kesepakatannya apa Kesepakatan umumnya, dulu? menurut hukum yang menjadi norma itu boleh apa enggak di Indonesia? Iya. Kan nggak boleh. Udah jelas nggak boleh lu pedang lu Ada adu hukum. pedang. Ada hukumnya kan maksudnya. Masalahnya norma kan berkembang terus, Bang. Ya makanya yang disepakati dari hukum Tuhan menjadi norma yang disepakati menjadi hukum manusia itu disepakati bersama. Kalau di Indonesia dari zaman dulu disepakati bahwa LGBT itu boleh, ya maka itu kan akan menjadi boleh. Tapi kan kita Tapi itu masih akan Enggak, maksudnya- sebatas hukum negara. hukum negara. Ya, maksudnya kesepakatan itu kan juga evolusi juga, Bang. Bakal Lu nggak bisa, Quran tidak berevolusi. Bukan kesepakatan. bukan. Nah, Kesepakatannya Nggak, ini masalah kan dia bahas LGBT kan. Ini bagi aja biar Nggak, wait. Tunggu dulu. Nah, dia bicara kesepakatan. Iya kesepakatan. Oke kesepakatan. Kalau bicara LGBT itu Nggak bicara dibenarkan. kesepakatannya. Kesepakatan orang-orang akhir zaman sekarang, iya itu benar. Tapi kalau sudah dari kebenaran bakunya itu sudah nggak boleh. Itu tadi masih pertanyaan kayak di awal tuh, apakah kebenaran itu mutlak mesti datang dari Tuhan? Itu kan pasti pertanyaan kan itu. Mungkin Misalnya balik ya. sekarang. Kalau dari Tuhan udah pasti benar.
Kalau dari Tuhan pasti benar, bro. Gitu kan. Tinggal Kalau kita dia Buat orang yang bertuhan. iya, enggak buat orang yang bertuhan pun banyak sekali kejadian. Bahkan orang yang bilangnya dia ateis ya, ketika lift mau jatuh dia tetap aja bingung, yang satu nyebut Allahu Akbar, satu nyebut Tuhan Yesus, dia bingung menyebut siapa, akhirnya Allahu Akbar juga. Kan gitu, kan itu secara fitrah manusia. Secara fitrah itu maksud Fitrah itu gua. manusia itu udah pasti robaniyah itu. Iya, Kak, butuh ketergantungan. Gitu Ada. Iya, tapi apakah Ada itu mesti Sang Maha. betul? Apakah itu mesti ke Tuhan atau kemana kan kita nggak tahu. Ya Sang Maha aja Itu udah. gelas hijau ini kan. Gelas hijau mungkin. Pasti kan gitu nih. Kopi hidung. Oleh manusia disepakati melalui hukum-hukum yang berlaku, misalnya hukum adat, hukum negara kan gitu. Nah hukum itu dipakai. Kalau di suatu wilayah itu LGBT itu nggak boleh, ya lu jangan langgar, ada itu hukum. Tapi kalau di beberapa negara, kayak di Belanda, di Amerika, di beberapa negara udah membolehkan Filipina ya, perkawinan, ya kan? Ya udah itu berarti disepakati. Iya, benar. Sebenarnya sih poinnya mungkin karena disepakati itu. Iya, Ya, konsensus bersama kan LGBT sebetulnya di Indonesia pun ada kan. ada. Dalam artian enggak dulu-dulunya gitu, Oh, budaya-budaya ada. kita ada kan. Jangan di Indonesia. Jangankan di Iya. Indonesia. Zaman nu aja ada. Iya. Zaman Orang itu itu ada ya kan? Jadi mau disalah-salahin dari zaman Waktu gua berkunjung ke zaman Sodom dan Gomora, tuh Tinggal kan kita sekarang apakah kita mau ikutan menjadi pengasong LGBT atau kita yang menolak, kan Atau tinggal menentang, kita. atau kali ya biarin aja. Iya. atau pelaku. pelaku yang bersembunyi. Katanya itu awalnya doang. Mengisi Rizky. gerbong. Lama-lama biasa. Makanya kalau menurut gua Lama-lama asik. dari gua tadi makan sama sekarang duduk nih, menurut gua kebenarannya yang dibikin manusia itu nggak ada yang benar. Ya. Satu pun nggak ada yang benar. Berkembang, ya kan? Nggak ada satu pun nggak ada yang benar. Yang membuat benar itu adalah perspektif kita, intelijensia kita, pengalaman kita itu yang bikin kita jadi benar. Jadi itu bisa jadi benar. Ya. Jadi kebenaran tuh nggak. Oke ya, kebenaran yang paling pasti deh apa deh? Apa? Nggak boleh nyuri. Nggak boleh bunuh. Nggak, misalnya dalam perhitungan lah itu 1 tambah 1 misalnya. Dua kan? Itu bisa jadi 10. Kenapa? Kalau 1 mewakili 5, Iya. 1 bisa mewakili 10 kan? Iya. Jadi sampai yang menurut kita pasti pun itu itu salah. Nggak jadi pasti. Nah, makanya tergantung perspektif kita. Makanya kan waktu kecil tuh kita kan suka ditakut-takutin tuh kalau maghrib. Butan, pulang ntar di kantong wewe. Kalau wewe Percaya dan sampai gedenya dia berevolusi kan. Maksudnya, oh ada pengalaman, ada apa intelijensi yang Pemikiran. masuk, apa namanya terus Rekor. perspektif. Iya, Itu nggak bisa bilang salah. Itu benar menurut kita waktu umur itu benar. Karena kemampuan perseptif kita segitu kan. Nah, gitu. pembahasan orang pada zaman dulu kan memang beda-beda. Iya, makanya kan perseptif kan. Sama-sama sedalam mana kita apa namanya logik nggak tuh. Tapi waktu Iya. umur itu kan logik. Itu kebenaran loh. Iya. Bahkan yang tadi ngomongin maling itu ngaku melakukan pembenaran gitu ya. Ya itu benar menurut dia. Kita nggak bisa bilang salah, itu benar menurut dia. Makanya versi kan. Iya, Kebenaran makanya nggak ada yang benar. Makanya kalau misalnya MOU itu bukan apa namanya Memorandum of Truth, tapi understanding. Oh, Makanya saling kesepakatan itu kan. Nah, Jadi nggak ada kebenaran mutlak. nggak ada. Yang mutlak tuh ya cuman ilahiyah yang dimiliki Tuhan. Masalah nanti pandangannya itu Tuhan siapa, yang ateis pun kan ketergantungan itu Tuhan. Iya. Si Anu itu Tuhan, siapapun gitu. Karena orang Yang nggak kelihatan tergantung Tuhan. orang yang kelihatan Ya, sangat faktor beriman pun juga punya potensi salah tetap kan gitu. Ya itu justru karena sekarang ini banyak riuh keributan di mana-mana, bagi main sekarang dengan gua mah nggak main internet karena cuma Facebook unggul sebenarnya. Instagram itu main internet drama tuh. Jadi Makanya pembenaran ribut kan Iya. keributan itu kalau secara analisa gua itu karena masing-masing merasakan dirinya ya benar. Nah, iya, jadi kan nggak ada yang benar yang mutlak kan. Iya. Jadi kalau ngomongin pembenaran itu kan suatu sikap, pernyataan apapun yang berdasarkan dalil, terus mengutarakan kebenarannya kan, itu kan pembenaran kan. Iya. Maksudnya hasil dari pembenaran itu kebenaran. Mau siapapun, mau saintis kayak, mau agama agamis kayak, mau siapa kayak, tetap aja itu pembenaran. Ya setiap hari kita melakukan pembenaran. Ketika tadi ngomongin hijrah misalnya, wah gitu baru 3 hari gitu nggak bisa kita bilang salah. Bener menurut dia.
Nah makanya kita pun Iya, nggak bisa iya, nyalahin. benar, menurut ketika dia. kita mau masuk itu, ketika kita mau coba kalau perspektif kita itu salah, kalau kita mau ngelawan dia punya kebenaran itu, ya kita harus kalau misalnya makin dewasa ya kita harus pakai dalil, Pakai pakai ilmu. apa gitu. Atau nggak dibiarin aja. Bukan dengan kebencian. Nah, itu Iya. harusnya begitu. Nah itu yang nggak boleh adalah ketika kita ngejudge sesuatu itu salah. Iya, salah atau salah boleh maksudnya karena nggak sesuai sama kita kan, tapi Iya. jangan didasarkan kebencian. Ya karena Harus kalau mau ngelawan ya harus dengan ilmu walaupun lagi. kita udah punya dalil dan kita merasa benar, kita tetap punya potensi salah juga. Betul. Gitu kan. Jadi batasan pembenarannya itu apa? Batasan pembenaran itu sampai mana gitu? Kalau menurut gue sih tadi ketika kita melakukan pembenaran dan hasilnya positif, maka itu menjadi nggak masalah. Selama orang lain tidak Ada Harus kesepakatan. Tidak, sepakat. ya. Enggak, makanya secara analisa dari ini, Bisa kalau gua sih diterima. kan membagi kebenaran itu dibagi ada 6 tahapan. Ada kebenaran individual, di mana yang kita sendiri gitu. Dan Iya. ini tidak akan sepakat, tidak akan berefek dengan kebenaran yang tingkat di atasnya. Kebenaran kelompok kecil misalnya, itu kebenaran keluarga. Ya. Jadi kalau orang tua atau sebagai kepala keluarga kan membuat satu kebenaran sendiri. Gitu. Dan belum tentu kebenaran dia sama keluarga lain kan sama. Masing-masing punya kebenaran sendiri. Itu baru tahapan kedua. Itu Tahapan lah, ketiganya yang kebenaran lebih kecil. besar, misalnya komplek. Ada benar. Kebenaran yang aturan yang komplek mainkan, ya kita harus mengamini, Ikutin. ya diikutin. Sampai habis itu tingkatan lebih tinggi lagi, misalnya kayak suatu wilayah. Tingkatan keempat, gitu kan. Keempat ya wilayah. Yang kelima apa? Kebenaran negara atau kebenaran PBB misalnya. Dunia. Tingkat keenam ya kebenaran absolut. Jadi masing-masing punya aturannya. Gitu. Makanya kalau gue sih maksudnya gue coba memilah itu. Gitu. Oh ini yang PBB aturannya gini, hak veto segala macam dianggapnya 5 negara ini. Ya yang maksudnya paling aturan utama. itu kan dasarnya kan pembenaran. Iya rasanya Iya, pembenaran. kebenaran itu hasilnya kebenaran. Cuma dengan maksud versi gua, masing-masing. Pembenaran itu ada level-levelnya gitu. Sampai menuju kebenaran yang absolut. Kan yang gawat itu ketika kita melakukan pembenaran atas kesalahan, atas perlakuan kita yang menurut hati nurani kita sendiri itu nggak tepat. Nah, Kita itu. melakukan pembenaran, itu yang gawat kan. Itu Iya. kan sering terjadi tuh. Sering. Kayak mama di jalan pakai motor ya kan. belok kanan atau kiri. Oh, belok. Sen Udah salah, sennya ke kiri di belok kanan, abis itu bilang, kamu harus ini mama aja Mama, ini ibu-ibu, itu gitu. benerannya adalah mamanya. kita Benar mengerti. Bapak memorandum of understanding tadi kan gitu kan. Makanya kalau ketemu kita nggak setuju gitu ya coba coba kalau lo nggak mau frontal ya kalau frontal ya silakan diadu dengan semangat Ilmu. bukan semangat benci gitu Iya, ya. iya. Diskursus Semangat harus. diskursus. Harus menemukan. Karena kalau udah pakai cinta tuh nggak ada syarat. Iya. Gawat. Waduh. Itulah Ah, mengapa. Nah, ini ya kan? sepakat maksud gua. Ini juga konfirmasi ke penonton nih maksudnya kita ngeriung gini bukan mau menyalahkan orang. Iya, menyalahkan. Ini kayak bininya lagi nonton lagi. Jadi benar-benar. Itu justru maksudnya kita saat kita mau ngomong sebuah kebenaran yang menurut kita, ya kita analisa lagi gitu. Iya. Kita udah melakukan sesuatu yang benar-benar benar atau emang sekedar nafsu pribadi untuk Tapi ada menjegal orang. ada Gitu. juga pernah Sujiwo Tejo mengeluarkan statement menurut gua bagus ya. Boleh jadi kita benar, tapi kita harus benar. Iya. Benar tuh artinya waktu menerapkannya Baik. apakah sesuai dengan Yang lain. dengan lingkungan sehingga kita nggak jadi bentrok. Iya. Itu bagus tuh statement dia. Kita memang benar, bisa jadi kita benar, tapi kita harus benar. Lebih tinggi daripada benernya. Gitu. Kalau gua kan yang baik harus sampaikan ya dengan benar. Tapi yang benar harus sampaikan dengan cara yang baik. Iya. Kan itu juga terjadi perdebatan yang sebenarnya perdebatan nggak perlu tuh antara beberapa ustadz dengan ini Contohnya? duluan ilmu atau adab kan itu. Itu sebenarnya perdebatan Nengok aja. itu kan perdebatan nggak penting kan? Oh Itu iya. kayak ngomongin telur sama ayam. Nah, Ya kan? Tapi sebenarnya kalau bicara benar dengan benar tadi, maka adab harus dikedepankan ketika kita punya ilmu. Oh iya. Gitu kan? bukan ngobrolin. Ilmu dulu. Makanya itu kayak telur sama ayam sebenarnya. Nah, Tapi Adab dalam dulu apa ilmu dulu? dalam penerapannya kita adab duluan. penerapannya ada Adab, tapi Tapi kan kan dasarnya dasarnya ilmu. Dasar ilmu. Nah, Iya, makanya itu kayak iya. telur sama ayam. Itu diperdebatkan terus sehingga ilmunya malah padahal nggak bertambah. penting ya. Iya, nggak Padahal penting. lu beradab aja. Itu kan masing-masing punya pembenaran masing-masing tuh Iya. akhirnya. Enggak, kita harus adab dulu. Padahal adab ini kan dasar ilmu. Iya. Tapi ilmu ini kalau nggak pakai adab juga menjadi nggak Jadi salah. Adab ya kan. Ngaco. Nah itu pembenaran itu memang kita bisa melakukan asal nggak menyinggung atau nggak merugikan lah ya misalnya.
ilmu tanpa adab itu Ya, gelap. blinger. Tapi adab dari tempat satu ke tempat lain kan beda-beda, Bang. Ya, makanya Makanya Jadi kalau tergantung gua ya. memilah makanya tadi memilih penuh tingkatannya tadi, itu. adab dikedepankan ketika kita berhadapan dengan lingkungan ya, adab dikedepankan. Ya, ada Tapi tuh bukan berarti kalau apa namanya harus ngikutin adab Indonesia ya, enggak Iya. lah. Nah, Kalau di Amerika ya jejak langit di begini gunung ya. aja. beda. Ya nggak masuk. nggak masuk, ngesot-ngesot jalannya beda Terus ya. maksain apa gitu misalnya sholat di mana gitu kan. Hmm. Ya harus ngikutin aturan mainnya itu. Tapi ya itu makanya kalau gua sih kan ngeliat tingkatan-tingkatannya. Karena di negara itu kebenaran suatu negara belum tentu kebenaran di negara lain. Ya, iya. Kebenaran Kesepakatan. di negara pun belum tentu kebenaran individu kan juga. Iya, bisa jadi. Dia harus ngikutin kebenaran kalau ranah ngomong ranah negara Aturan, ya ngikutin ya aturan aturannya. negara. Sama kayak keluarga. Karena aturan keluarga ya aturan misalnya aturan siapa? Aturan doger. Kalau gue di rumah tuh misalnya pagi-pagi orang harus nyapu ngepel gitu. Kalau kebenaran menurut gue di rumah ya nggak perlu Misalnya nih ngepel. kayak pilpres nih ya kan. Atau aturan negara kan kalau misalnya yang ya, menang satu presidennya, nggak mungkin kita milih dia gitu harus jadi presiden dua-duanya, ya nggak mungkin lah. Aturannya begitu ya kita ikutin, kita gotong bareng-bareng, mau gimana juga gitu. Walaupun awalnya Kalau ngaco kita terlihat runtuhin seperti- bareng kan. Iya kan gitu. Jadi harusnya nggak perlu ada tuh namanya apa namanya kampret sama apa itu harusnya nggak Nggak ada boleh. itu. Ya itu karena perspektifnya memang masing-masing beda, terus di dasarnya sama benci. Pakai benci. Iya, Coba kalau misalnya Iya. diadu di kampus gitu kan seru kan? Atau misalnya jangan Kalau di- basicnya dia cinta Indonesianya maka nggak akan terjadi tuh. Kampret Makanya sama fanatik tuh perlu apa enggak sih? apa itu fanatik? Fanatik tuh perlu apa Boleh kalau ke bola. Hah? Kebenaran. Kebenaran lagi. Gua nggak fanatik bola. Mas. Iya, itu akhirnya menghasilkan kebenaran kan? Tadi kan mau lo setuju banget setuju gitu. Kalau nggak setuju debat aja. Nah, Kita tonton gitu. Makanya itu Iya. salah satu kebenaran level individual. Bahkan ayat Quran pun sebenarnya kalau gua menolak taklid. Maksudnya gua nggak mati-matiin, gua harus tahu atau munculnya segala macem. Satu ayat tuh bisa berbagai ragam. Tafsir, ya. Itu karena pecahnya tuh karena tafsir menurut gua. Tafsir, ya. Padahal sebenarnya ayat itu kan turunnya mestinya ke hati kan bukan Ya. secara teks gitu maksudnya. Nah, itu Quran pun Quran buku atau apa nih? Kalau buku gua nggak mau taklid, gua maksudnya gua harus baca. minimal baca. Taklid itu kan boleh terhadap Qurannya bahwa dia memperfirman Allah. Ya bukan buku ya. Dan pasti ada asbab nuzulnya, ya kan? Nah, menjadi salah adalah ketika di Al-Quran sendiri kan disebut di Al-Baqarah 170. Kalau kita hanya mengikuti saja apa kata nenek moyang, maka kita akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Kita ucapan Iya. kan itu kan. Dan di Arum juga ada. Nggak boleh Ya, kan? mereka bangga dengan golongannya masing-masing. Ya. Dengan siapa di sampingnya, siapa di atasnya. Itu kan ada. Memang itu udah dicatatkan memang Iya. kasus. Jadi Jadi kan ada memang- kasusnya itu. Itu kebenaran dan benar di situ. Ada Di Arum itu kalau nggak salah ya. Pembenaran. Gue juga lupa. Pasti. Kalau nggak salah. Kalau nggak Karena salah, nah, coba ini kalau misalnya ayat-ayat. Tapi ayatnya ingat nggak? nggak paham. Enggak. Salman Rushdie. Oh, kita ada Ustadz Rusdi ntar nanti. Jadi nggak ada, kalau menurut sih nggak ada yang kebenaran yang versi manusia mau tinggi ilmu segimana mau ilmiah kayak gimana nggak itu Berarti pasti salah. Evolve lah ya. Enggak, Ya, sebenarnya kalau cara analisis gitu, nggak tahu orang yang lain punya analisa apa. Dulu aja Itu bumi ya- datar, kalau bumi di bulat dihukum pancung dulu. Iya. Iya. Bulat. Ya udah kita bulat. Dulu tuh di Romawi. Karena nggak ada estinya. Romawi Yunani. Besok gitu. mungkin kota-kota kali nggak tahu. Depan. Iya. Dulu kan gerakan bumi Kebenaran datar kan- tuh Oh, Manewe. Yang bikin manusia tuh nggak abadi gitu loh. Iya, pasti. Makanya kalau sunatullah pasti Nah, yang membuat cekcok itu maksudnya kebenaran pribadi dipaksakan orang untuk yang level yang tinggi gitu. Itu makanya untuk menjadi kan. kebenaran bersama gitu. Ya, Jadi akhirnya jadi Mem- cekcok gitu. Maksudnya Iya. pembenaran itu rata-rata berujungnya jadinya percekcokan. Gitu. Kalau yang sekarang kita lihat gitu. menurut gua enggak. Bisa jadi enggak. Kalau memang itu akhirnya menimbulkan kesepakatan. Kebenaran itu ya. Kalau akhirnya menimbulkan kesepakatan. Menimbulkan Iya, kesepakatan. kesepakatan yang lebih tinggi kan. Kebenaran yang di level di atasnya gitu. Hasilnya harus positif ya, jadi lebih baik gitu kan. Kalau negatif pasti udah pasti jadi percekcokan. Ya. Ada ayat ya wal kusut minal aso ya. Mal kusut minal aso. Yang artinya Warwood.
Itu surat as-sadaqul as-sadaqul minal Ada yang bukan di Quran itu. as-sadaqul Kitab minal Gembeliyah ya. Al-Ketib. Gitu. Adaptif dan evolve ya berarti ya kebenaran itu. Kan dulu juga kayak orang bikin perumahan menebang pohon, padahal sebetulnya secara kebenaran yang disepakati bersama pohon jangan ditebang kan gitu. Tapi karena itu untuk kebutuhan maka ditebang kebenarannya. Ya kalau itu hasilnya positif memang menghasilkan sesuatu yang manfaat ya. Makanya Idefik malah Enggak juga marah. kalau gue bilang kebenaran tuh nggak ada nilai baik buruknya karena itu kan ya kalau Kebenaran sih, iya kebenaran tuh ya makanya kebenaran yang dibikin manusia itu semuanya pembenaran menurut gua mau apapun. Jadi kan termasuk undang-undang ya. iya pembenaran tuh kan tadi gue bilang sikap pernyataan yang apa yang berdasarkan dalil gitu segala macam yang membuat satu kesimpulan kan conclusion kan. Nah, itu dia yang dibikin itu. Nah kalau misalnya kita ngebunuh nggak boleh tapi aturannya mafioso boleh kan baik menurut dia. Iya. Benar menurut dia kan. Mafia, Jadi nilai benar atau salahnya itu nggak sangat relatif menurut gua. Relatif berdasarkan kesepakatan ya. Ya berdasarkan kalau gua berdasarkan perspektif. Misalnya gua ngelihat bunuh nggak boleh ya emang perspektif gua apa namanya ya yang gua pelajarin pengalaman gua hati nurani gua cocok itu nggak benar gitu. Tapi ya, mungkin ada juga orang yang nggak punya tergantung pengalamannya traumatis waktu kecil segala macam kayak LGBT. Kan itu juga dia juga nggak mungkin nggak ada kan karena pengalaman karena dia trauma waktu kecil. Yang jelas dia nggak merasa salah kan gitu. Betul. Menurut dia itu Benar kan? Jadi menurut Normal aja. kebenaran tuh bukan tentu salah atau benar. Karena itu masing-masing kecuali kebenaran yang mutlak tuh yang Tuhan punya. Iya, Menurut gua. maksudnya kan itu kan bisa ditabrakkan dengan dibenturkan dengan kebenaran yang mutlak. Kan bukannya kita harus mencari pembenturan. Betul. Gitu, Nah, untuk itu kan mendapatkan yang Nah itu kebenaran yang untuk absolut. mendapatkan perspektif kalau menurut gua. Ya Untuk makanya menemukan kebenaran itu karena kalau lu nyari kebenaran mutlak kalau kata Imam Ghazali lu kayak masuk dalam laut yang di dalamnya banyak palung-palung banyak pintu masuk pintu lagi nggak bakal ketemu. makanya kalau dalam Sebatas perspektif lo yang bisa menilai itu benar atau salah. Tapi itu lo nggak bisa keluarin. Kalau lo misalnya salah, lo mau debat aja. Tapi dasarnya jangan benci itu aja. Iya. kan Syaratnya itu memang personal Oh, ya. setuju. Makanya dalam konsep masyarakat komunal, ketika itu menjadi komunal, jadi RT, jadi kelurahan, jadi negara, Iya. segala macam, Sistem lah. itu akan menjadi hukum yang disepakati. Iya. Bahkan dulu kan kita belum ada negara jadi hukum adat, Iya. karena ada kesepakatan komunal. Ya pokoknya semua yang dibikin orang itu semua pembenaran. Iya. Dari akhirnya hasilnya itu kebenaran. Benaran. Nah, ketika Versi kita melanggar Versi masing-masing. melanggar kesepakatan itulah kita melakukan Salah. kesalahan, kan gitu. Makanya gue membuat itu sebuah tingkatan. Jadi kesepakatan yang di negara kan, jadi kebenaran versi komunal misalnya, itu kan belum tentu berlaku di kebenaran tingkat negara. Kebenaran tingkat negara belum tentu berlaku di kebenaran tingkat dunia. Iya, makanya kan itu kesepakatan. Oh, tapi kalau dalam sebuah negara akhirnya menjadi state, biasanya komunal misalnya masyarakat adat itu akan mengikuti. Iya kan itu Iya, makanya geografis, mengikuti Kan? aturan yang di atasnya. State kan apa namanya? Semua Sepakat, ya kan, semua gitu. Makanya ada kan, wilayah. iya. Kalau wilayah itu masuk itu ya harus ikutin itu. Kan Ya. ketika di approve ya baru bisa jadi. Misalnya kayak di Aceh, akhirnya mereka pakai hukum apa namanya istilahnya? Pancung. Cambuk. Bukan cambuk. Cambuk. Kan yang tadinya di Indonesia nggak ada, tapi diizinkan dan disepakati bahwa itu boleh di Aceh aja, ya udah. Itu Berjalan. di tingkat negara tuh. Kalau di tingkat keluarga atau di tingkat apa namanya Individual. individual atau kecil komunal. ada namanya hukum jambak. Untuk jamak itu Bukan di cubit tingkat kecil ya? kalau Cubit hukum kecil. kalau hukum jamak itu ada di tingkat kamar. Jadi lebih personal lagi. Tarik gitu. Jadi di bawah individu ada individu lain Iya. yang lebih spesifik. Jambak mah nggak sakit, cubit kecil sakit. Gemes. domestik. GMZ. Iya. Nggak, maksudnya apa ya, maksudnya yang mencoba pengen dibahas itu ya itu salah satunya kan kalau lu mau menyampaikan pembenaran atau kebenaran individual jangan didasari atas kebencian gitu. Mau berdebat atau menyampaikan kebenaran versi masing-masing ya dasarnya mungkin salah satunya kan itu, jangan menggunakan kebencian gitu. Jadi kalau mau debat ngobrol ya ngobrol aja gitu. Tapi Kalau enggak ya udah
Ya lu gue punya kebenaran sendiri Sendiri ya nggak aja apa-apa. gitu, jadi individual. Masalahnya kan zaman post truth nih, zaman yang orang udah nggak ada lagi kebenaran yang nas tuh, yang apa, yang tertulis tuh udah Kalau di tingkat kalau misalnya di tingkat yang jadi kebenaran tuh orang opini. muslim gitu, orang muslim kan ada itu akhirnya ada ijma gitu. Karena dia tidak bisa sampai mungkin ada hal-hal baru. Nah itu menarik. Dia tidak sampai, makanya di tingkat ijma. Kalau di kalangan muslim kan ada ijma jadinya. Jadi ada kesepakatan bersama. Ya, gitu itu kan pembenaran. Iya, ijma itu lahirnya dari itu yang gue bilang tadi. Di apa namanya disatukan menjadikan satu aturan bersama. Iya. Gitu kan. Maksudnya kalau bisa kan harusnya kayak gitu nggak? Ya, Nah, itu kan pembenaran. Pembenaran Iya, yang pembenaran. disepakati. Yang disepakati akhirnya menjadi komunal, dilakukan? kebenaran komunal. Akhirnya keluar kebenaran kan? Keluar kebenaran menurut kesepakatan. Kalau hasilnya menjadi kebaikan sih rasanya nggak ada masalah menurut gua. Ya pertama kan itu. Dan ijma tidak dengan muncul. kebencian Iya. untuk greater good, Iya. ya. ya kan? Apalagi gitu. Itu kan menganalisa. Dan harus ijma menjadi itu muncul, ijma ulama itu muncul, itu adalah ketika satu hal atau permasalahan muncul di tengah-tengah masyarakat, berkumpullah para alim ulama. Dan dasar daripada kebenarannya itu tidak lepas dari kebenaran yang baku dan hakiki dari Quran. Jadi apapun, Rujukannya pasti di situ. iya, rujukan tetap. Maka segala sesuatu kalau sudah lari dari kitab ilahiyah, sudah lari dari situ dan manusia melakukan pembenaran dengan logikanya, dengan cara berpikirnya dan juga dengan cara perilaku yang mereka lakukan terutama di masa-masa sekarang ini, ya maaf, apapun bisa jadi benar. Dan apapun bisa jadi salah. Ya. Makanya konteksnya tadi Mang Dani bilang adalah kita nggak berhak ngejudge orang Itu salah. kan gitu. Karena setiap kita punya potensi bersalah juga. Ya. Walaupun sumber kita sama. itu gitu. maksudnya Ya kan? baik kita tuh kalau ke orang tuh ya paling lagi jangan ngejudge. Hmm. Walaupun di mata kita mereka salah. Ya kalau kita berdebat misalnya, lo Kristen, gue Islam misalnya. Oh Islam boleh bener. Kalau cuma gitu doang ya nggak bakal beres. Tapi kalau misalnya, ayo kita buka ininya diskursus gitu segala macam, ya mungkin akan ketemu ujungnya. Titiknya. Iya. Angkat tercipta diskursusnya kalau diskusi kan. Itu kan salah satu ketika- tambahan berarti kan ada penengah. Masalah sekarang udah nggak bisa dicegah kayak gitu. Karena bagaimanapun Opini udah perbandingan jadi agama kebenaran. itu tidak harus mengedepankan Opini yang udah namanya jadi hal pertentangan. Iya, emang udah ramal itu. Iya. Dan tidak bisa. Itu udah ramal. Maksudnya kondisi sekarang kayak begitu gitu. Yang harus dihindari Kita nilai. pertentangan. Nah, ya. itu aja ya. Yang sederhana itulah. Tadi lo bilang ijma itu kan dari apa sih yang tadi gue bilang menolak taklid itu ya. Berarti dari istihad kan. Ketika ada masalah baru, sementara kayak khamar gitu kan. Itu kan Kok nunjuknya gua sih? kayak katanya lo bilang Kan lebih lah katanya putau katanya. khamar itu kan. Putau nggak ada dalam Kalau kitab. lihat teksnya kan emang begitu gitu kan. Nggak ada tuh Kan itu sabu buat, gitu. buat khasanah. Buat Jadi Iya, Khasanah. betul. Tapi kalau misal sifatnya mungkin kita bisa ambil diistihadkan, Ijma. Ya, berada di Ijma. Ijma tuh kebenarannya. Iya. Istihad Pemikirannya. iya. itu kayak ini sekarang legalisasi ganja lah. Hmm. Kan kayak gitu. Iya. Ya, iya bener kan? Bener. Bener. Mereka kan lagi mikir nih gimana. Karena masalah bicara legalisasi ganja itu, karena setelah diteliti oleh para ilmuwan dan para ahli medis, ternyata ganja itu adalah memiliki khasiat dan manfaat Iya. secara medikal Dan tidak merugikan sebenarnya. dan sebenarnya tidak merugikan. Ya kan dulu juga morfin juga kalau dipakainya benar ya buat benar juga kan. Iya. Gitu. Dan mohon Cuman maaf, banyak disalahgunakan. ya, gue pernah makan sate Padang di Banda Aceh, bukan apa-apa, bisa nambah 2-3 kali. Itu mah emang lapar aja kan. Bukan Lapar. kan? Tapi jadinya mudorot. Pembenaran ini. Karena berlebihan. Ini Karena mudorot. enaknya bro, Mudorot jadinya. enaknya. Karena nafsu ya akhirnya keluar kan. Padahal di luar sana ada yang belum makan. Iya. Kalau ada sih pasti gue ajak makan lah. Berarti dia bukan mudorot, nikmat itu. Iya. Akhirnya kebenaran kan. Ay. Pembenaran. Kebenaran. Ya, ini kebenarannya. Kebenaran individual. Ya sama kan kayak ayam tangkap kan. Ayam Hmm. tangkap emang sebenarnya pakai daun itu kan. Iya. Kalau di sana. Hmm. Ya, Mungkin nggak di ranah-ranah itu kan ya dengan segala macam cekcok itu kan selalu ada
ada media-media atau bagian-bagian yang memang ya kayak tadi, kayak Ijma tadi, kalau di level yang paling tinggi mungkin kan dia mencoba menyatukan persepsi baru membuat sebuah aturan. Tapi di ranah ya kayak kasus yang ini aja sekarang, misalnya si rambut merah sama si ini ribut, kan harusnya ada penengah yang mengakurkan dua ini, tapi dengan aturan yang baku tapi yang bisa diterima semua. desain mereka nggak begitu, emang mau nyari ribut aja. Mau nyari ribut sebenarnya. Iya, nyari sensasi kan, bukan substansi nggak cari kan. Iya. Dan jadi menghindari itu justru semakin panjang semakin oplah, itulah. Oplah semakin besar. Dan itu kenyataan yang harus kita hadapi. Berarti trennya kayak gitu kita sekarang. ngadepinnya, kita mau ngadepinnya gimana nih gitu. Kan nggak bisa dihindarin. Kita ngadepinnya aja secara. Yang amat disayangkan adalah ketika ada orang yang merasa punya sumber kebenaran, dia menjadikan dirinya adalah pusat kebenaran, sehingga bisa ngejudge, lu salah nih, ini ada ini dalilnya segala macam. Ya. Padahal belum tentu itu benar, kan gitu. Dan ijma itu bukan melulu tentang masalah agama. Iya, bukan. Masalah agama, maksudnya ketika kita ngomong kemarin yang kita bikin mau bikin di Bekasi itu kan, ketika ada masalah kita ijma, akhirnya kan udah sepakat gitu. Akhirnya itu kayak gitulah. Yang itu ini kecilnya gitu kan. Aja kebenaran kan. Iya, kesepakatan. Iya. Karena kesepakatan itu kan elemennya itu pembenaran semua. Ya, kadang-kadang happy intinya. Kayak gini happy nggak? Ini nggak. Iya. Kita juga sering ngomong tuh. Kalaupun ada yang nggak happy, tapi kalau ternyata itu for the greater good, ada alasan yang lebih baik. Atau alasan memaksa, maksudnya kalau lu jadi warga negara Indonesia harus ngikutin. Iya. Kayak gua lihat gitu kan. Ya kayaknya di sini emang nggak boleh karena peraturannya gitu ya, mau gimana? Iya. Kalau nggak ketahuan boleh. Ya mendingan jangan gitu kan. Kan hukumnya paling tinggi, males kan? Paling berat. Mendingan nggak usah. Iya benar. Subversif. Kita masih menghindari. Nggak usah menghindari daripada rugi gitu kan. Ya udah. Nah, kalau lo mau mati juga kan. mau kudeta atau segala macam ya lo harus jalur yang benar gitu. Aturan yang benar. Iya, karena buat gue itu nggak ngerugiin gitu. Tapi kan kata gua gitu. Konstitusi misalnya. Sehingga tidak Iya kan? Iya. Gua gitu. Gua nggak bisa disalahin, cuman di Indonesia senjata ini mungkin illegal. Pegang senjata juga mungkin ini ya paling benar. Itu nggak namanya perspektif yang apa. Tapi ilegal tapi diekspor. Iya benar. Ya itu kan nggak tahu makanya kan. Nah, itu tuh beda lagi tuh. Tentara sama kita kan beda. Yang tiba-tiba di Cianjur ada kokoa gitu. Hah? Musuh gitu naik ekspor. Ya. Kan banyak dilarang di sini tapi diekspor. Iya. Iya bang, asik kan bang ya, gitu. Ya itu sama kayak ini sih dulu kan ada apa? Candu. Ya candu yang opium. Kita jadi penyelundup kan orang Tiongkok. Iya, opium. Dulu disuruh Soekarno kan, iya, kan Rembang ada itu, siapa namanya? Itu kan kebenaran sebenarnya, kan nggak boleh sebenarnya. Iya. Tapi Cuman itu kan komoditi kan. Komoditi buat ekonomi Indonesia saat itu lagi minus. Musuh juga ada yang peternak babi kok, jual babinya. Iya. Ada kok. Boleh. Apa? Itu pembenaran juga. Kalau misalnya dianya taat gitu kan, anjing ini nggak boleh nih. Nah, perspektif akhirnya kan. Perspektif apa? Bukan ke. Jadi harus jalan nih, kebenaran sama pengetahuan nih harus jalan nih. Sama-sama. Iya, harus. Dasarnya iya harus menimbulkan persepsi jadinya kan. Padahal kan sebenarnya kalau gila lu jualan babi, gua jualannya bukan ke orang muslim kok. Iya, itu kan benar juga sebenarnya. Benar maksudnya kan gitu. Kayak inilah. Tapi di ranah absolut dibolehkan apa tidak? Kalau balik lagi ke ranah absolut. Nah, itu tipis. Kalau misalnya kita tafsir itu. Iya, itu tafsir, yang nimbulin keributan tafsir. Kalau kita di daerah Chinese nih misalnya tinggalnya, mereka balik semua ke perspektif masing-masing aja. Babi. Kita balik ke diri gimana tuh kan? Bisa juga tinggal kita pilih aja kan. Itu bisnis seksi gitu misalnya. Ternak babi itu karena semua perilaku gitu. Karena itu gua jadi benci gitu sama dia kan. Malah pakai saya. Boleh apa enggak gitu. Ya itu ada yang lain tapi semuanya makan babi di situ, cuman kita doang yang kalau kasus buat itu ternakin aja. Kalau kasus itu dalam Islam ada hukumnya. Hah? Ada kalau lu itu kan berarti jadi subhat untuk kasus itu. Iya. Nah, hindarilah yang subhat kan gitu supaya kita aman. Iya, kehati-hatian. Itu balik lagi kan. Jadi hati-hatinya dia kan belum tentu hati-hatinya kita. Iya. Ini balik lagi aja. Iya. Mau apa? Perspektif udah. Dan yang mempengaruhi pas itu perlu pengetahuannya. Kalau perkara subhat kan udah jelas. Ya, hindarkan perkara-perkara subhat. Iya. Tapi kalau ini kan emang udah subhat tapi dilakuin. Belum tentu. Ukurannya masing-masing. Ukurannya masing-masing balik lagi ke kita. Walaupun subhat, tapi kan subhat nggak haram.
Jadi kenapa? Jadi ya memang Iya. hindari silahkan, tapi Iya. memang tidak haram. Iya, Itu kalau udah. ragu kayak Cuk Suparno Sugiarto kan ya kan. bahasanya kan Jangan. sebenarnya Iya. ambigu ya. Itu makanya Bahasanya itu tadi. ambigu kan. Menyemes jadi backhand. Itu dia. Itu tidak dilarang, tapi ya lihat. Misalnya di village itu emang nggak ada peternak babi, cuman kita yang mau, karena mereka mah cuman pemakan gitu, gimana? Ya, Dan gimana, supaya Emang nggak bisa bisnis yang lain. ya kan, ya gimana itu seksi misalnya, terus gua harus ya balik lagi, Itu kan gua cuma maling. jadinya jatuhnya kan. Iya. Iya, tapi ya Kan gimana? masih ada gini istilahnya, lu masih bisa yang lain. Artinya gini, kalau kita di gunung nih masih ada buah, kenapa kita harus makan babi? Ya, Kan gitu. Nggak ada makanan kan nih itu istilahnya. bukan dimakan sama kita konsumsi. Iya, ini sama kan kasusnya. Lu masih bisa jualan yang lain, kenapa harus jualan babi kan gitu. Beda omsetnya. Beda Tapi omset. nggak salah. Makanya malah seksi. Nggak salah. Seksi. Dia Iya, nggak- yang nanya juga nggak salah, yang punya Yang pendapat punya juga nggak nggak salah. salah juga. Makanya ini akhirnya jadi Lagi-lagi subhat. perspektif. Subhat ini masih nggak haram jatuhnya. Iya makanya kan nggak haram. Tapi lebih baik Jangan, Enggak ditinggalkan. haram, cuma kan dianjurkan untuk ditinggalkan. Iya, iya, Iya. betul. Jadi Kan mau milih dianjurkan, yang mana? tidak diwajibkan untuk ditinggalkan. Maksudnya ini Maksud gua tuh itu jadi kan itu- itu nggak wajib ditinggalkan, cuman balik lagi ke kitanya. ya itu Ya. maksudnya. Pokoknya ketika ada orang berbeda pendapat atau berbeda kebenaran, pokoknya jangan jadi benci aja udah. Iya. Itunya apa namanya Karena dasarnya itu. nanti guanya misalnya gua jadi milih aja, ya udah gua pengen yang apa yang Aman ya gitu. yang barokah lah ya benar. Udah. Atau nantilah tunggu omset gue 2 miliar baru Baru gue nanti gua bikin hati-hati. bikin masjid di situ Susah pada itu, masuk itu Islam misalnya gitu. nggak Nggak ada bisa. tuh babi gitu. Nanti Misalnya. dagang kuda gitu. Ini suruh makan kuda gitu kan. Kuda poni. Ceperin. Itu bukan sama gitu ya lah. Cek kurang mah. Sama ada itu juga sih. Lebih kebenaran ke yang lebih penting tuh kita ngadepin kebenaran-kebenaran yang sekarang beredar nih gitu. Itu yang Sama yang itulah paling penting. miara Iya, ini anjing kan ada keseharian-keseharian. Iya. Gimana Merah kita anjing. menyikapi juga ada pembenarannya itu. pembenaran-pembenaran orang yang Banyak beredar. pembenarannya dan- Gitu. Iya. Ya itu dia. Nah itu kan menarik tuh, maksudnya kita kan bisa menganalisa dan mengambil beberapa poin penting gitu yang pengen kita keluarin tuh poin-poin penting apa sih Ya itu dia. yang kita bisa Yang dari gua itu. bermanfaat lebih ke masyarakat gitu kan. Ya tidak ada kebencian, lu boleh lah mau menyampaikan pembenaran lu seapapun ya udah selama itu tidak melalui Iya. kebencian atau itu memang poinnya untuk the greater good misalnya kan salah satunya Memaksakan gitu kayak gini misalnya gue suka anjing sebenarnya gitu kan misalnya. Tapi kan ada kadang yang orang ngejudge Bandung kayak malah gitu kan. ya anjing Iya, kita mah anjing Gua udah kayak sama. teman. anjing kabeh Karena orang Bandung anjing kabeh ini malaikat balik mau Biasa bisa sehari-hari. ayo mana kalau gua ketemu orang kayak gitu gua sengajain malah jadinya kan ya enak dong berarti kan gua akan dicabut nyawa kapanpun malaikat akan masuk ke tempat gua sering bisa gua gituin kan Iya. padahal kan sebenarnya ya kalau buat penjaga ya nggak apa-apa aja Ya, Apa itu cuman memang- hesewe sholat setik di anjing ganti celana deui kan rieur gitu mungkin karena 7 itu kali aja. dirinya. Nggak, tapi Nanti semoga doh ya. kalau tadi soal Sama anjing gula itu memang itu khilafiyah ya. Karena di Quran sendiri nggak disebutkan. Iya. Itu haram, nggak boleh di rumah. Nah, yang ada yang yang- nggak boleh itu dimakan. Iya, ya Kan maksudnya gitu. ada yang ngomong gitu kan, tapi kan Ada. malaikat akan masuk ke rumah. Iya makanya bekal Karena dia kita takut anjing aja. Kalau bilang kita punya masalah logika itu kan, ya itu. kita balikin kayak gitu malah nah jadi itu berantem. dia maksud Ilmu gua pengetahuan. pembekalan apa sih yang bisa kita Sekarang bagi asal ke teman-teman Empirik, nih ya, atau buat pengalaman. diri kita sendiri nih pembekalan dalam kehidupan sehari-hari Itu tadi ketika kita punya pengetahuan Memori. terhadap suatu itu kebenaran, Nah. rasanya nggak perlu kita siar-siarkan. hmm. Itu untuk kita pakai aja, kita terapkan. Nanti kalau orang tahu dari sikap kita, itu baru kita bisa memberitahu kenapa gue begini. Iya. Contohnya kayak Om Doger kemarin ngomong buat gua haji tuh kalau gua buka nih alasan gua nggak naik haji tuh mungkin gua dianggap murtad kan. Iya. Tapi sebenarnya kan itu Nah, haji mah minta dinaikkan atau dia mah muter-muter yang lain kan kemarin ngomong Naik. gitu. naik. Wanjat. Maka itu nggak gue siarkan gitu kan. Tapi Iya, pas itu. pas gua dengar alasannya ya emang iya karena ya itu ada sebelum. Tapi yang ngeri kan sebenarnya gini, ketika kita punya panutan nih, Iya. dia melakukan kebenaran. Mungkin kalau kita debat sama orang yang itu dia bisa jawab, tapi kita sebagai pengikutnya belum bisa jawab. Nah, itu yang lo bilang tadi yang masalah hijrah itu. Nah, selama lo belum bisa menemukan jawaban, lo Diam jangan aja. jangan deh. Itu saran gua. Jangan berstatement, jangan Ah, menjudge. jangan. Kalau misalnya belum Ya, lo bisa jawab. pipi luan lah, gitu dengan istilahnya. matang ya, dengan bekal lo gitu. Karena lu Ulang nggak tahu ngecaprak isinya. gitu. Nah, itu makanya gue nggak mau jadi apa? Follower tuh nggak mau itu. Yoi. Gue maunya jadi trendsetter. Trendsetter. Itu ya. Karena gue bisa bertanggung jawabkan yang apa gue yang gue lakukan. Ya kasarnya sekolahnya udah dapet ya Iya. kan? Belajarnya udah dapet. Ya, Ketipunya udah iya. dapet. Akhirnya kan kebenaran tuh paralel sama tadi yang
empirik, terus pengetahuan, Udah ngalamin pengalaman pribadi, apa namanya, banyak lah. Iya. Dan empirik itu bukan tentu pribadi ya. Empirik itu bisa jadi komunal, ekosistem gitu kan, atau apapun bisa jadi kesamaan hak, kesamaan motif. tuh poinnya kode ya, poinnya gitulah, Ya poinnya gitu. nanti ada di YouTube. Jadi ini kalau kita ngobrol mungkin orang pada sok banget, bukan, kita cerita-cerita apa yang kita tahu tentang itu. Kalau salah ya Pengalaman ya sehari-hari. jadi Cuman itu apa yang juga. jalan terbaik, jalan set Salah itu Iya. kebodohan kami. Ya Karena kan? nggak ngomongin itu. Ini kan balik lagi ke adab kan, perilaku kita keseharian tuh sebenarnya yang lebih Enggak, baik soalnya seperti ada apa sih? ada orang lah yang bilang, wah kita ini apa sih, kayak ahli semua. Enggak, kita cuma ngebagi pengalaman masing-masing yang kita tahu. Karena kesempurnaan cuma milik Tuhan dan Iya. Andra yang the backbone. Iya. Sempurna. Malah ini tempatnya untuk meluaskan wawasan. Betul. Iya. Menambah perspektif kan. Iya, supaya Bukannya Emang di sosok. sini emang harus ada gitunya. Jadi konsep ngariung tuh harus ada gitunya, ada jeda-jeda yang. jadi kalau ada orang nggak setuju sama kita terus ngajakin debat gitu tapi sambil kesel-kesel bawa golok gitu. Ya hayu. Itu mah bukan anak sinkron. Iya, bukan. Kalau ada yang ngajakin debat gua golok, gua pilih goloknya. Gua nggak pilih debatnya. Nggak boleh debatnya. Iya. Ribut Lumayan. aja kita ya. Nah, Enggak, itu lumayan di benar. rumah. Rumah nggak Lepas, ada. lepas konteks kan. Iya. Nggak perlu berdebat lagi kalau gitu. Jadi kebenarannya Udah ribut aja. iya. So, Bukan gitu. debat namanya. Masih ada karena beda terus jadi nggak mau nyamperin gitu. Karena debat itu Nah, itu bukan anak sinkron gitu. karena debat itu bukan anak Terus kita benci sama orang, misalnya ada orang dia datang kita nggak ikut. Jangan deh. Bukan anak Gabung, sinkron. Anak sinkron tuh. Atau kalau ada yang datang tapi debat mulu. Nah. Kalau selama itu ilmiah, selama itu bisa sampai masing-masing Iya, bertanggung jawab kan iya, nggak apa-apa. Kalau masih datang nggak apa-apa. Iya, berarti kan mau menciptakan diskursus. Nah, itu. Ya kan? Itu kan mungkin anak sinkron nggak pernah debat diskusi ya. Iya, diskusi. Enggak, sebenarnya bukan diskusi. Nggak Kalau gua ngasilin konklusi juga ya. iya diskusi. enggak. Emang gua memang ini sebenarnya sarana untuk berbagi pengalaman. Utamanya sih gitu lah. Kalau mau dipraktekin syukur, enggak juga enggak. Nanti kan itu lagi perspektif lagi. Wah, gue mah kayaknya kayak dia nih. Gue ikutin deh yang benernya kayak gitu. Minimal belajar lah gitu kayak mazhab gitu. doger gitu. Iya, kan nggak apa-apa. Bukan berarti yang paling benar kan. Iya. Bukan paling ahli gitu. Iya. Kalau gua kan bubur nggak diaduk, lu bubur diaduk. Nah. Itu bubur dibuang kalau dia. Atau enggak pakai mangkok. Atau enggak pakai mangkok kayaknya. Kalau dia bubur kasih nila. Ya gitu. Semua bener lah kata dia. Ya kata Mas. Ya nggak bisa. Kalau gua sih setuju nggak ada namanya benar salah sebenarnya. Di sini tuh nggak ada namanya benar salah. Gitu. Tidak ada benar Dikembalikan salah. kepada Ada. diri masing-masing. Itu ya Salah pasti ada. yang membuat kita itu persepsi kita yang benar salah itu. Tapi kalau kebenaran sendiri itu nggak ada yang salah atau benar. Iya. Berarti nggak maksudnya? Ya itu yang ngerti. Iya. Maksudnya dikembalikan ke pribadi masing-masing. Kalau lihat judulnya gitu kebenaran ya masing-masing punya kebenaran. Jadi nggak ada salah nggak benar. Tapi kita bisa nilai itu dengan kemampuan ya, itu. standar kemampuan kita lah. Standar Ya kayak itu yang berpikir. udah berarti yang kalau ngewe itu. Dari Oh, itu kecil kepintaran, percaya. dari kebodohan kita gitu aja. Makin gede nggak ada kalau ngewe itu. Oh, gitu. jika iya, jika Torakas ya, cicing di lawang panto. Udah mah nggak halangan, Pan sebenarnya. Iya. Kadang-kadang nggak yang Awal nggak apa mau menang jodoh itu kan boleh. Ya itu Iya. kan ini apa istilahnya Kalau majas Namun kan, ya. nyapu tuh bersih teh kan menang Bewokan. majikan bewok gitu. Lain, Sama bewok. awalnya burik. Itu kan majas bentuk apa istilahnya? Iya. Kalau cowok tong digigir ada pang. Tapi itu sebenarnya kayak Santa Claus gitu kan, itu kan Iya. kita kebenaran, tapi kan nggak logik kan. Nggak logik. Tapi itu ada harapan, maksudnya Iya. bukan lihat Santa Clausnya. Orang kadang-kadang lihat itunya. Coba kalau lihat semangatnya, lihat apa spiritnya, lihat bahwa harapan buat anak kecil kayak kita senang kan gitu waktu kecil dikasih harapan gitu. Jadi kan, wah itu haram. Enggak, menurut dia enggak. Gua ambil spiritnya gitu. Ya spirit berbaginya. Ya apapun, maksudnya yang baik-baiknya. Makanya sampai sekarang Kan banyak, dipercayai walaupun sebenarnya nggak ada. Cuman Intinya meskipun ada perbedaan jangan pakai kebencian. Iya itu, dengan cinta lah. Dan kita nggak bisa memaknai Cinta Cinta. itu karena kalau cinta itu tai kotok Jadi logis tuh nggak ada. Jadi bener aja. sebab kita Terus seneng kita kan.
Kalau tak Level punya tertinggi. cinta. Coba lo kalau debat sama lu kita Iya, pacaran gitu kan. punya Kan enak rasanya debat juga. cinta. Tapi sekarang coba udah kawin. Jangan ngajarin gue hidup. Nah, kayak gitu kan. Orang pemiluan itu. Kan nelfon deui. Jangan dapat. Aduh. Enggak. Udah, gitu. Nyawa setan. Nonton meureun. Mungkin secara kesimpulan boleh dijawantahkan atau memang kita nggak pernah ada Emang nggak ada kesimpulan. kesimpulan. Kalau simpulnya Cuma ngobrol justru jadi kebenaran. tepuk ya. Kalau simpulnya jadi kebenaran malah. Jadi kebenaran ya. Iya. Ini ngobrol Untuk ini jangan simpulin deh. Iya, jangan. Enggak, tapi opini boleh. opini Ya, boleh. opininya silakan. Kalau opini gue ya itu tadi, kita punya kebenaran masing-masing dan punya kebenaran masing-masing. Yang jangan adalah memaksakan kebenaran versi kita buat orang lain. Belum tentu sama, soalnya kan itu. Kalau mau juga memaksakan kita mau masukin pendapat kita ke orang lain yang beda pendapat, ya itu Iya, kita lakuin untuk kita aja. lakukan dengan baik. Nah, kalaupun gue mau menyampaikan ya apa yang menurut kita benar sampaikan dengan hal yang baik. Iya. Kalau menurut kita baik ya sampaikan dengan cara yang benar. Nah, itu Cara yang benar itu dengan cara yang baik. super sekali. Wih. Cara yang benar itu bawa golok nurut ya. Menurut lo mungkin itu benar caranya, sih, salah. tapi menurut kita enggak. Salah juga sih. Wah, baru datang. Jadi secara kesimpulan kita bingung untuk menyimpulkan. Jadi kita nggak punya kesimpulan. Biarin semua menyimpulkan masing-masing. Tangkap Iya. masing-masing Menangkap. dari kepala-kepala yang penuh Kan? dosa ini. Dinamika itu ya. Jadi tangkap apa yang menurut Anda Benar. walaupun itu menjadi sebuah pembenaran, Artinya nggak boleh benci kalau kawan ikut aliran yang itu. ada yang ya. beda. Nggak boleh. Dia mau lantai 3, lantai 7 nggak apa-apa. Aliran apa sih? boleh. Yang penting sama-sama Aliran helikopter. apa sih, Ger? Ya itu. Kalaupun ada, Iya. maksudnya. Kalau waktu itu kan gue sampaikan langsung ke dia. Majas. Ya kan, sorry kita nggak sepakat soal itu. Iya. Tapi kita tetap benar kan. Ya baik itu atas dasar tidak kebencian itu. Iya. Mereka udah terangkum di situ. Kan akhirnya jadi teman terus. Karena perbedaan itu indah. Yes. Iya. Coba Ayo, nyanyikan sedikit. ada statement lain? Ada statement lain? Damai itu indah. Sebagai penutup ada statement lain, kebenaran itu indah. Perbedaan. Perbedaan itu indah. Kebenaran tidak satu jadi kan ya. Kebenaran tidak satu. Nggak absolut kali ya. Iya, kebenaran tidak absolut. Tidak absolut. Sarwa kene. Lu apa? Tapi dia duluan tadi. Apa yang lu tangkap dalam diskusi tingkat langit ini? Meskipun- Apa yang lu tangkap? Iya, kebenaran relatif. Kalau misalnya pun ada perbedaan, harus pakai cinta. Cinta. Nggak boleh benci. Bapak Sule? Kebenaran dan pembenaran itu bagaimana kita menyikapinya. Cara menyikapinya. Karena pasti kita Udah. Ya udah kelamaan. itu aja. Apa? Itu dikit. Gua nih. Apa yang lu kesimpulan. tangkap dari diskusi Untuk- ini? Untuk kita merasakan kita benar, tidak semudah itu Purgoso. Wah. Bang Dan, ada yang ditangkap dari diskusi sore hari ini? Nggak ada. Nggak ada. Tuh. Saking banyak yang diungkap aja sampai nggak ada. Sampai bingung. Nggak cukup 2 kata. Cie. Nunggu ditanya deh pasti nih. Ya. Jangan tanya dong. Makanya gue lagi nunggu ditanya kan nih. Mau ditanya nggak? Kalau menurut Ato apa? Apa yang Ya, ditangkap? Kebenaran yang kita lalui dalam keseharian itu paling tidak membawa kita pada kehidupan yang lebih baik. Jadi semakin banyak betul. kebenaran yang kita rangkum, Orang kalau baru kawin emang gitu. Itu adalah penanda sebagai akhir dari perbincangan kita sore hari ini. Lagi macan lancar. Ngariung, ngobrol kan tepara rugu. Oke, kita akhirin aja nih. Oke. Udah sore hari ini. wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.